Shalom Jemaat Victory Church Indonesia, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, di mana saudara siap hari ini untuk sama-sama kita beribadah walaupun secara online. Saya mau menyambut saudara-saudara kita dari grup-grup VMC, Victory Mentoring Community di berbagai kota di Indonesia. Dan saya berharap saudara semua dalam kondisi yang semangat untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan juga akan memberkati, menguatkan iman kita untuk tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu siap untuk menolong, untuk selalu menopang kehidupan kita. Baiklah saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman singkat untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan. Yang pertama, setelah ibadah ini usai, jam 9 pagi di Victory Kids Indonesia ada ibadah sekolah minggu ya. Ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama bergabung di dalam ibadah anak-anak ini sehingga mereka juga boleh mengenal Tuhan ketika mereka masih muda. Dan untuk acara Youth and Teens hari Jumat melalui Instagram Live ya saudara. Dan saya percaya kegiatan komunitas ini juga akan memberkati anak-anak muda, anak-anak remaja untuk selalu fokus kepada Tuhan dan kebenarannya dan rencananya yang ajaib. Dan yang terakhir saya mengingatkan kembali buat Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Victory Church maupun dari VMC untuk selalu aktif dan komitmen dalam V-Club Online. Ini adalah komunitas kita di mana kita sama-sama bertumbuh, sama-sama ada yang mengingatkan, ada yang mengkoreksi kita, dan kita juga pasti akan diberkati oleh kesaksian dan sharing firman Tuhan yang selalu baru. Dan saya percaya Tuhan akan menguatkan setiap kita di saat kita bergabung di dalam komunitas di mana kehadiran Tuhanlah yang membuat hal itu menjadi luar biasa. Baiklah saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji nama-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu akan menjamah hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kita besar mulia, Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia, Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia, Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia, Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Oh, let's sing. Oh, 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 Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia, Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Hey, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Oh, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia, Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami datang
ada Tuhan di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa kebenaran firman boleh sungguh Tuhan buat kami bertumbuh Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami ingin berubah Tuhan menjadi semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Senang sekali kita berjumpa di ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua dalam keadaan semangat. Katakan sama-sama saudara, semangat ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang pertumbuhan tanda kehidupan. Katakan sama-sama saudara, pertumbuhan tanda kehidupan. Berbicara kekristenan itu adalah kehidupan Bapak Ibu yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Tuhan, diri kita sendiri dan sesama, di mana hidup kita bertumbuh dan diubah menjadi serupa dengan Yesus. Kita ulangi bersama-sama, katakan kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Tuhan, diri kita sendiri dan sesama, di mana hidup kita bertumbuh dan diubah menjadi serupa dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, goal hidup Anda dan saya adalah kita bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Kekristenan bukan berbicara tentang sukses saudara, tentang mujizat, tentang diberkati, terkenal, sibuk pelayanan. Bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen fokus goal hidup Bapak Ibu, Anda hanya ingin sekedar mau sukses, diberkati, mengalami mujizat Tuhan, terkenal, sibuk pelayanan. Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib untuk kita Bapak Ibu. Kita baru saja minggu yang lalu merayakan hari kebangkitan Yesus saudara. Kita percaya pengorbanan Yesus di kayu salib sempurna atas hidup kita. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib itu saudara membawa kita kepada satu tujuan, supaya hidup Anda dan saya diubahkan menjadi serupa seperti Kristus saudara. Di dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata aku tidak pernah mengenal kamu di sini adalah mereka adalah orang Kristen yang sekedar hanya orang Kristen agamawi saudara. Mereka rajin ke gereja, mereka rajin pelayanan, bahkan dikatakan mereka bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Hidup mereka tidak bertumbuh, tidak menjadi serupa seperti Kristus. Ya, sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal, engkau tidak pernah intim dengan aku. Ya, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Anda dan saya jangan jadi orang Kristen yang palsu Bapak Ibu ya, tapi biarlah kita menjadi orang Kristen yang asli. Ya, di mana kekristenan kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dari iman kepada iman sampai kita menjadi serupa sempurna seperti Kristus Bapak Ibu. Hari ini kita akan melihat saudara, bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ini yang menjadi goal kita. Goal Anda dan saya bukan hanya sekedar saya ingin bahagia dalam kehidupan saya. Saudara tahukah bahwa ketika kita lahir baru di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita sudah memiliki kebahagiaan itu saudara. Jadi kebahagiaan bukan menjadi goal kita, tapi goal hidup kita adalah kita bertumbuh. Katakan sama-sama Bapak Ibu, goal hidup saya adalah bertumbuh. Ya, menjadi semakin serupa dengan Yesus. Saudara, Tuhan menerima kelemahan kita, namun Ia tidak membiarkan kita tetap dalam kelemahan kita. Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh. Katakan sama-sama, Tuhan mau saya bertumbuh. Ya, artinya apa? Kita ada perubahan saudara, tidak stuck di satu titik. Ya, seperti seorang anak-anak.
Pada waktu dia baru lahir, saudara, dia hanya bisa menangis ya. Tapi pada sampai satu ketika, saudara, ketika dia mulai usia 10 bulan ya, dari mulai 6 bulan ada proses di mana dia mulai belajar merangkak ya, dan setahun ada yang mulai belajar berbicara, berdiri, dan sampai dia bisa berjalan. Ada sebuah perubahan di dalam kehidupannya yang dimana, saudara, orang-orang di sekelilingnya boleh melihat ada sebuah perubahan. Itulah bertumbuh, saudara, di mana hidup kita semakin hari semakin menjadi lebih baik, saudara. Fokus bertumbuh bukan berkat atau mujizat, Bapak Ibu ya. Berkat dan mujizat yang sesungguhnya ada dalam pertumbuhan kita. Ketika Anda dan saya fokus bertumbuh, disitulah ada berkat Tuhan, disitulah ada mujizat Tuhan. Tapi kalau fokus hidup Anda pada berkat dan mujizat Tuhan tanpa Anda mau bertumbuh, ya Anda tidak akan mengalami berkat Tuhan, saudara. Di dalam Galatia 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Berbicara akil balik adalah sebuah proses dari anak-anak menuju kepada satu kehidupan yang menjadi dewasa, saudara. Ya, kalau Anda masih tetap menjadi anak-anak, ya, jangankan Tuhan, saudara, ya, kita sebagai orang tua, kita tidak mungkin mempercayakan kepada anak kita yang masih kecil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan beresiko, ya. Kita tidak mungkin memberikan anak kita, dia bisa bawa mobil kita, ya, dia bisa menggunakan fasilitas di rumah kita. Kenapa? Karena dia masih kecil. Ya, serba harus dibatasi, saudara. Kalau anak-anak dikasih pilihan, kamu mau uang selembar ini 100.000 atau permen, saudara, pasti dia pilih yang mana? Dia pasti memilih permen, saudara. Kenapa? Karena itu bagaikan cuman kertas, ya. Kenapa? Kalau permen itu dia suka, ya. Tetapi kalau kita semakin menjadi dewasa, kita mengerti makna 100.000 itu. Kalau anak-anak taunya pokoknya aku maunya permen, aku maunya es krim, saudara. Dia tidak tahu sesuatu yang lebih bernilai, ya. Oleh sebab itu, kita harus bertumbuh, Bapak Ibu. Jangan berhenti di satu titik. Ya, semakin hari kita harus semakin mau diubahkan, semakin bertumbuh, kita menjadi manusia dewasa yang seutuhnya di dalam Tuhan. Kunci kesuksesan sejati, saudara, kalau Anda lihat di dalam lingkaran ini, yang namanya knowledge itu memberi dampak 10%, saudara. Ya, knowledge ini termasuk pada waktu Anda menerima kebenaran firman Tuhan, ya, itu berdampak 10% dalam hidup Anda. Ya, kalau skill itu 15%. Kalau habit itu 25%. Tetapi kalau good attitude, ya, respon Anda, sikap Anda itu memberikan dampak 50%. Oleh sebab itu ketika Anda bertumbuh, Anda punya respon yang benar, yang mau diajar, yang mau belajar, ya, Anda mau berubah, Anda memiliki kerendahan hati, menyadari, oh iya banyak yang harus diubah dalam kehidupan saya. Disitulah, ya, Anda memiliki respon yang benar, Anda mengalami satu pertumbuhan, dan saya percaya, saudara, Anda akan mengalami, saudara, dampak dari pertumbuhan saudara. Di dalamnya sudah tersedia berkat dan mujizat Tuhan, saudara. Nah, bertumbuh menjadi dewasa artinya, saudara, kita meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya, meninggalkan sifat kanak-kanak di sini adalah sifat kekanak-kanakan, saudara, ya. Sifat yang harus mau tidak mau kita tinggalkan kalau kita mau menjadi orang dewasa. Ya, di 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, ketika Anda masih kanak-kanak, Anda berkata seperti kanak-kanak, Anda merasa seperti kanak-kanak, Anda berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi kalau Anda mau berubah, Anda mau bertumbuh, Anda harus tinggalkan sifat kekanak-kanakan itu, saudara. Baru Anda bisa bertumbuh menjadi dewasa. Katakan sama-sama, meninggalkan sifat kekanak-kanakan, saudara, ya. Nah, di sini kita mau belajar, saudara, ya. Yang pertama dikatakan, ya, anak-anak itu dapat dilihat dari kata-katanya. Ya, kalau kita melihat anak-anak itu kalau ngomong apa, saudara? Asal ngomong tanpa dipikir. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, banyak orang, saudara, secara usia, ya, sudah dewasa, bahkan sudah tua, ya, saudara, ya.
di atas mungkin 40 tahun, 50 tahun, tapi cara dia berkata-kata seperti anak-anak, saudara. Ya, dia tidak peduli ya bagaimana perasaan orang yang diajak ngomong, ya, menusuk, ya, mencaci maki, kata-kata kotor, ya. Ada seorang suami sharing kepada suami saya, "Aduh Pak Doni, saya tidak menyangka sama sekali, ya. Kalau Bapak tahu bagaimana istri saya di rumah, kalau ngomong Pak setajam silet, ya, waduh, tajam tuh ya silet, nyelekit di hati, ya. Tapi kalau pelayanan, saudara, ini suaminya sendiri yang cerita, ngomongnya kok bisa manis, ya, lembut sekali, penuh kasih. Tapi kalau ngomong sama saya, Pak Doni, aduh, saya tersayat-sayat." Nah ini, saudara, ya, banyak orang pelayanan, saudara, ya, berkhotbah, melayani, tapi orang di rumahnya, saudara, suaminya, istrinya, anak-anaknya tidak melihat ada kata-kata yang membangun dalam kehidupannya. Nah di sini kita belajar, saudara, tinggalkan sifat kanak-kanak. Kalau ngomong itu dipikir dulu. Sebaliknya juga ada seorang istri cerita sama saya, "Aduh Bu Sandy, suami saya kalau ketemu customer, aduh manis banget, ya, ngomongnya lembut." Ya namanya juga customer, kalau kasar-kasar nggak jadi beli, saudara, ya kan, kabur dia. Tapi kalau ngomong sama istri, ya saudara, ya, remnya blong, saudara, ya, langsung keluar kata-kata kotor, kebun binatang, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Nah inilah kekanak-kanakan yang harus kita rubah, saudara. Anak-anak bisa dilihat dari cara dia berkata-kata. Atmosfer sorga ada dalam keluarga dan gereja kita ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, saudara. Menjadi apa? Menjadi orang yang dewasa di sini maksudnya apa, saudara? Menjadi orang yang membangun dengan perkataan. Katakan, orang dewasa adalah orang yang membangun dengan perkataannya. Dia tahu berkata-kata, saudara. Dia menghargai suaminya, dia menghargai istrinya, dia menghargai anaknya. Ya, karena orang yang dewasa ini, saudara, dia sudah tidak lagi, saudara, ingin membuktikan dirinya, mencari pengakuan, pembuktian diri, pujian, penghargaan. Makanya pada waktu dia menjadi dewasa, dia tidak ada lagi menuntut dari orang. Dia punya hati memberi, dia punya hati mau membangun hidup orang lain. Di mana orang-orang yang di sekelilingnya merasakan, saudara, kalau udah ngomong sama orang ini, wah, yang tadinya putus asa jadi semangat, saudara, ya. Yang tadinya udah mau bunuh diri, wah, jadi bertobat, mengalami Tuhan, saudara. Kenapa itu? Power of statement, saudara, ya. The power of kata-kata kita itu, saudara, mempengaruhi kehidupan kita hari-hari. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, saudara. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, saudara, kita sudah dibenarkan, kita didamaikan, kita diterima, kita dikasihi, saudara, ya. Kita sudah meninggalkan manusia lama kita, ya. Kita menjadi manusia yang baru. Dan kata-kata kita pun berubah, saudara. Perbendaharaan dan di hati kita ini sudah tidak jahat lagi, tapi baik. Sesuatu yang membangun, sesuatu yang membangkitkan semangat orang-orang di sekeliling kita, saudara. Matius 12 ayat 33. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Orang-orang sekeliling Anda bisa mengetahui kehidupan Anda dari kata-kata yang Anda ucapkan, saudara. Satu kata yang keras dan kasar dapat membuat kuntum kebencian dalam hidup seseorang, saudara. Satu kata yang dilontarkan tanpa kontrol diri dapat membuat kekacauan. Satu kata yang tidak sopan dan ramah dapat membuat cinta menjadi hambar. Ini terjadi dalam hidup kita hari-hari. Kami melayani suami istri, saudara, sudah hampir setahun kami layani. Udah damai, saudara, udah jalan-jalan ke Eropa, bulan madu lagi, pulang dari Eropa, bukan tambah damai, cerai, saudara. Waktu kami konseling lagi, kok bisa? Kan sudah berdamai. Ya, ternyata suaminya lost control, saudara. Gara-gara gak bisa kontrol, asal ngomong,
istrinya rekam lagi kejadian itu saudara. Waduh, bubar jalan saudara ya. Udah damai, udah bulan madu, pulang bukannya makin harmonis, malah bercerai saudara. Kenapa? Karena udah jadi kacau, timbul akar pahit, cinta menjadi hambar. Kenapa? Karena kata-kata yang tidak dewasa, yang tidak membangun. Namun satu kata maaf bisa melahirkan cinta yang mendalam bagi orang yang mendengarnya. Satu kata lembut dan tulus dapat membuat kedamaian bagi orang lain. Satu kata pujian dapat memberi semangat bagi yang mendengarnya. Wow, saudara bisa bayangkan ya, kalau di rumah kita, ya kata-katanya itu rendah hati saudara. Kalau salah itu minta maaf, jangan ngotot, ya kan? Nah, kalau Anda kata-katanya itu lembut, tulus, ya penuh kedamaian, Anda saling memuji suami istri, ke anak-anak, jangan kalau salah doang dibentak, diomelin, saudara main tangan, ya giliran dia benar, dia berhasil, nggak dipuji, nuntut terus, saudara nggak bisa menciptakan atmosfer sorga dalam kehidupan rumah tangga Anda. Nanti kalau udah di rumah berantem terus, atmosfernya panas terus saudara ya, itu Anda mau keluar rumah, pergi kemanapun, ke kantor, ke gereja, atau Anda mau beraktivitas kemanapun, itu akan terbawa saudara. Oleh sebab itu ya, saling membangun dengan kata-kata ini saudara, kita terapkan di dalam pernikahan keluarga kita. Ayo para suami, ayo para istri, orang tua, anak-anak, pakai kata-kata kita untuk membangun sekeliling kita, amin. Tidak melemahkan, tidak melukai, tidak merendahkan, tidak mencaci maki, tidak berkata-kata kotor. Tapi mari kita berkata-kata yang lembut, membangun saudara ya. Dan saya percaya saudara, kalau ini dilatih di dalam kehidupan pernikahan keluarga kita menjadi dewasa, ya kita menggunakan kata-kata kita untuk membangun, saya percaya pemulihan pasti terjadi di keluarga kita saudara. Ya, saya belajar banyak saudara dari kehancuran-kehancuran rumah tangga. Banyak rumah tangga itu hancur karena kata-kata ya yang asal ngomong dan tidak bisa dipertanggungjawabkan saudara. Tapi begitu suami atau istri atau anak saudara mengalami pemulihan, diubahkan Tuhan, ya kata-katanya berubah jadi kata-kata yang membangun, ya atmosfer surga itu turun saudara di dalam kehidupan kita. Wow, itu akan membawa dampak pemulihan bagi sekeliling kita. Kenapa saudara? Karena kata-kata kita bisa menyembuhkan orang-orang di sekeliling kita, bisa memulihkan dan membangun banyak orang. Nah, jadi saudara, satu kata itu bisa menjadi kutuk dan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Renungkan kata yang kita ucapkan hari ini, agar selalu ada satu kata berkat buat kita semua. Ya, saya belajar bersama suami dan anak-anak setiap hari, perkatakan tentang saya berharga. Ya, karena pengorbanan Tuhan Yesus sempurna bagi saya. Saya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, saya berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan. Ya, itu kata-kata yang membangun atmosfer surga, saudara. Perkataan firman. Tidak ada kata-kata yang melemahkan. Yang kedua, saudara, sifat kanak-kanak itu merasa emosional, saudara. Kanak-kanak ya selalu mulainya tuh merasa. Ya, habis merasa baru dia bertindak, baru dia berpikir. Kalau orang dewasa dia berpikir dulu, baru dia bertindak, baru dia merasa. Makanya lihat saudara, kalau kita masih punya sifat kanak-kanak, akhirnya kita jadi apa? Gampang tersinggung, baperan saudara ya. Dibawa perasaan, semuanya dimasukin ke hati saudara. Kita tidak bisa berpikir rasional. Kita juga tidak bisa saudara memikirkan perasaan orang lain. Maunya serba cepat, tidak sabar, tidak punya self control saudara. Kalau gue mau hari ini, gue harus hari ini. Makanya lihat saudara, kalau anak-anak sudah merasa mau, ya, dan orang tuanya tidak bisa mendidik dengan kata tunggu, apa yang dia mau langsung dikasih. Waduh, kalau dia pergi ke supermarket saudara, dia pengen beli es krim, orang tuanya berkata no, maka anak ini bisa tiduran di lantai, guling-gulingan saudara, teriak-teriak saudara. Bahkan saya pernah melihat saudara di dalam gereja saudara ya, anak-anak saudara, karena dia meminta sesuatu dan mamanya tidak memberikannya, wah dia jambak-jambak, dia pukul-pukul mamanya saudara di depan umum. Itu anak-anak ya, dia ikutin apa yang dia mau, gak punya daya tahan saudara ya untuk menguasai dirinya. Nah ini di sini kita belajar saudara, jangan apa-apa
Kita bergerak dikuasai perasaan kita. Nah kalau perasaan kita dikuasai oleh emosi yang negatif, kita kesel, kita jengkel, kita marah-marah, akhirnya apa? Hubungan jadi rusak Bapak Ibu. Ya, kekristenan itu adalah hubungan kita saudara. Nah kalau hubungan sudah rusak, suami kita gak betah di rumah, atau istri kita gak betah di rumah, anak gak betah di rumah. Kenapa? Karena semua serba sensi kan. Kalau ketemu sama orang sensi terus kan jadi gak enak saudara, gak nyaman saudara. Akhirnya semua bubar jalan, gak ada yang betah di rumah saudara. Makanya saudara di pandemi ini bagus saudara, itu melatih kita. Untuk kita sama-sama di rumah belajar mengontrol ya emosi kita, perasaan kita. Ya, coba kita jangan ikutin maunya kita. Gak bisa lagi saudara kalau kita mau menjadi dewasa di dalam Kristus tuh hidup suka-suka gua, mau-mau gua. Ya, kita mesti hidup suka-suka Tuhan, maunya Tuhan. Ya, jangan semuanya untuk saya, maunya gua begini, harus begini. Gak bisa lagi saudara, tinggalkan sikap kanak-kanak itu. Nah, yang ketiga, sifat kanak-kanak itu adalah berpikir saudara. Ya, tidak dewasa, ya, karena tidak mau mengambil tanggung jawab. Artinya apa? Pikirannya itu egois, cari selamat. Pokoknya untungnya buat saya apa? Dia serba memikirkan apa yang menjadi kepentingan dirinya. Boro-boro mau mikir kepentingan orang lain saudara ya. Seperti contohnya Adam saudara. Dia melemparkan tanggung jawab. Waktu di Kejadian 3 ayat 11 sampai 12 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Artinya apa saudara? Dia gak mau disalahin. Setiap menghadapi konflik, setiap menghadapi masalah, dia selalu menyerang. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia melemparkan tanggung jawab. Makanya saudara, kita merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah, di mana disitulah kita melihat keteladanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil tanggung jawab. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus tidak berdosa saudara, tapi Tuhan Yesus mengambil tanggung jawab. Dia mati karena kita saudara, dia menebus kita. Dia tidak menyalahkan kita. Kalau Tuhan Yesus menyalahkan kita saudara, mati kita semua binasa. Jadi saudara, kita belajar di sini. Kita tinggalkan sifat anak-anak itu adalah apa saudara? Kita belajar ya, dari mulai pola pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita latih setiap hari, terus menerus dibaharui supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, bagaimana saudara meninggalkannya? Saudara, sifat kanak-kanak ini kita mau belajar sama-sama. Ya, harus lewat satu hal, yaitu lewat setiap masalah dan konflik. Ya, katakan sama-sama, konflik itu bagus saudara ya. Masalah itu bagus ya. Kenapa? Karena kita harus belajar saudara, melihat setiap masalah, konflik itu adalah sebagai alat Tuhan untuk mendewasakan kita. Ya, justru waktu ketika kita mengalami masalah saudara, kita mengalami sesuatu hal di mana kita harus berubah dalam kita berespon. Dulu saya dan suami saudara, kalau sudah berbicara soal keuangan, itu pasti berantem. Wah, saya merasa kesal, saya merasa jengkel, ya. Saya maunya begini, suami saya maunya begini. Jadi kita kalau udah ngomongin soal duit, ribut kayak ada setannya dulu saudara ya. Masa-masa di mana kami diproses dalam hal keuangan. Kami saling menyalahkan, saling melempar kesalahan saudara ya. Dan akhirnya bubar jalan, tidak jadi berdiskusi saudara ya. Tapi puji Tuhan. Ya, ketika kami bertumbuh, ketika kami belajar menjadi dewasa, saudara, kami tidak lagi saling menyalahkan, saudara. Ya, hari ini kadang-kadang kami juga ada menangani ya, mengalami masalah keuangan, tetapi respon kami berbeda. Mungkin kami sudah buat budgeting sesuai pengeluaran yang sudah kami tentukan, pada prakteknya di perjalanan berubah, saudara. Kalau dulu bisa ribut, saudara. Tapi hari ini kami melihat ini baik supaya kami bisa lebih belajar lagi mengelola uang. Ya, dalam mendidik anak pun seperti itu. Dulu saya hanya maunya menuntut anak, ya menyerang anak. Tapi hari ini saya belajar apa yang saya bisa berikan buat anak saya. Contoh keteladanan apa? Ketika saya salah, saya harus mengakui, minta maaf. Jangan jadi orang tua yang otoriter. Pokoknya yang namanya anak ya tetap salah. Nggak bisa Bapak Ibu. Apalagi anak milenial zaman sekarang saudara. Kalau Anda ngotot-ngototan, mereka nggak akan bisa nyaman dekat Anda. Makanya berapa banyak anak-anak remaja
yang jatuh di dalam dosa, saudara. Mereka tertutup, mereka nggak akan nyaman ngomong sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bertumbuh menjadi dewasa. Ketika anaknya terbuka, jujur, dimarahin, saudara. Ketika anaknya bohong pun dimarahin, anaknya bingung. Ya, sampai banyak anak remaja bilang, "Kak, saya ini selalu merasa serba salah. Apapun yang saya buat di mata papa mama saya selalu salah. Saya harus bagaimana? Saya jujur dimarahin, saya bohong dimarahin." Nah ini, orang tua kita juga harus bertumbuh. Makanya kita diizinkan mengalami konflik demi konflik, perbedaan demi perbedaan di dalam keluarga kita, di dalam kejemaatan. Ya, kita sama-sama mengenali berbagai macam karakter orang. Itu bagus, saudara. Itu mendewasakan kita. Nah, kalau Anda setiap konflik lari, ya Anda nggak akan bisa menjadi dewasa. Ingat, saudara, mau tidak mau setiap tahun umur kita semakin bertambah. Umur kita akan menjadi terus semakin bertambah tua. Tetapi untuk menjadi dewasa, itu tidak otomatis umur Anda bertambah lalu Anda menjadi dewasa. Anda harus mau belajar, saudara, merendahkan hati Anda, meninggalkan sifat kanak-kanak Anda. Sadar, saudara, bahwa sifat kanak-kanak itu adalah menghambat untuk kita semua tidak dapat mengalami apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu dan belajar menjadi dewasa seutuhnya di dalam Tuhan. Nah, cara yang pertama adalah, saudara, untuk bertumbuh menjadi dewasa, Anda harus tertanam, saudara, di dalam komunitas saling, saudara. Ya, makanya misi gereja kita adalah, saudara, kita membangun pola pikir kerajaan Allah di dalam komunitas saling yang berpusat kepada Kristus. Ya, kalau Anda tidak punya komunitas, Anda tidak tertanam. Kata kuncinya yang pertama, saudara, kalau Anda tidak tertanam, Anda tidak akan bisa bertumbuh. Bagaimana mau bertumbuh? Tertanam pun tidak. Ya, Anda harus membuat keputusan hari ini. Tidak cukup Anda hanya berbicara punya mentor rohani, tapi Anda harus memutuskan, ya, di dalam juga rohani Anda punya bapak dan ibu rohani. Ya, jadi di atasnya mentor itu ada bapak dan ibu rohani, saudara, ya. Siapa bapak dan ibu rohani Anda? Anda harus tertanam, harus ada pengayoman. Ya, disitulah Anda belajar submission. Anda belajar untuk mau taat, mengikuti aturan, dituntun, diarahkan. Makanya banyak, saudara, anak Tuhan, orang Kristen tidak mau tertanam. Akhirnya dia tidak pernah bisa menjadi dewasa. Tuhan mau kita tertanam. Kita bertumbuh di sebuah komunitas, saudara, untuk kita dididik firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa mendewasakan kita. Di Victory Mentoring Community, saudara, sebuah grup, ya, mentoring yang ada, saudara, di gereja kami, saudara. Di situ kami melihat, saudara, sungguh-sungguh orang-orang yang mau, saudara, dimentor, diarahkan, komitmen, tertanam, apapun yang mereka rasakan, mereka tetap mengikuti proses mentoring ini, saudara. Ya, pembapaan ini, saudara, mereka sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugasnya, mau diarahkan, mau ditegur. Mereka mengalami perubahan, saudara. Ya, luar biasa. Banyak pernikahan yang hancur sekarang mulai dipulihkan. Banyak mereka yang punya persoalan keuangan, hutang segunung, sekarang, saudara, mulai bisa diatasi, saudara. Tadinya mereka stres, mau bunuh diri, depresi, tapi hari ini, ya, secara masalahnya itu belum berubah, tetapi respon mereka berubah. Apa yang terjadi, saudara? Karena ada pertumbuhan. Sekarang pengertian mereka akan kebenaran firman sudah menjadi dewasa, saudara. Ya, apa yang dikerjakan, saudara, di waktu kita tertanam di sebuah komunitas yang berpusat kepada Kristus? Kita diarahkan untuk fokus kepada firman. Ya, makanya kalau anak-anak tuh kan dikasih makan susu, tapi kalau sudah menjadi dewasa dia harus dikasih makanan yang keras. Ya, dulu cuma diajar firman, dengar khotbah. Pada waktu mulai masuk tertanam, saudara, mereka dilatih. Ayo kamu mulai merenungkan firman, menulis firman, men-sharingkan firman. Ya, akhirnya dia mulai menggali kebenaran firman Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih cuman disuapin terus, ya, firman Tuhan disuapin mulu, artinya Bapak Ibu dengar dari khotbah orang terus, tapi kalau di rumah Bapak Ibu tidak pernah meneliti, Bapak Ibu tidak pernah membaca firman sendiri, menggali firman sendiri, ya, memperhatikan secara lebih detail, ya, saudara nggak akan bisa menjadi dewasa. Orang-orang Kristen yang tidak dimentor, yang tidak punya bapak dan ibu rohani, mereka akan mengalami kendala dalam pertumbuhan imannya, saudara. Ya, untuk itu saran saya, Bapak Ibu boleh dengan bebas, ya, dengar semua khotbah-khotbah di YouTube, ya, asalkan dipastikan bisa dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu, itu bagus.
ya, karena Bapak Ibu bisa belajar dari banyak guru, tapi pastikan Bapak Ibu harus punya Bapak dan Ibu rohani yang mau mengayomi untuk iman kerohanian Bapak Ibu bisa bertumbuh dengan sehat Bapak Ibu. Yang kedua, ya, yang gimana kita kalau meninggalkan sifat kanak-kanak itu adalah harus diproses, saudara. Tidak ada jalan pintas, ya. Saudara harus benar-benar mengikuti prosesnya, nggak bisa di skip. Ya, kalau pertumbuhan seorang anak di skip, maka dia juga akan menjadi tidak sehat, saudara. Anda juga harus diproses, ikutin saudara proses dari pertumbuhan itu. Makanya kalau saudara tertanam di sebuah gereja itu pasti ada saudara yang namanya spiritual journey. Ya, satu pertumbuhan iman di mana dari sejak Anda jadi jiwa baru, Anda harus mengikuti prosesnya. Anda harus dilatih, diajar, ya, diajar tentang apa? Pendalaman, Bible study kah? Anda diajar mengerti yang namanya firman, keselamatan, pertobatan. Lalu Anda bertumbuh, diajar bagaimana melayani Tuhan, saudara. Ya, ada yang namanya komsel, komunitas orang percaya, ya, ada yang V-Club. Sekarang kita sudah V-Club Zoom online, saudara, ya. Atau saudara bisa melakukan sesuatu aktivitas di mana saudara memang bersama leader Anda, pemimpin Anda, supaya saudara mengikuti prosesnya. Ya, di mana saudara harus terus belajar, saudara. Nah, ini tidak bisa di-skip dan tidak bisa ambil jalan pintas. Ikuti semua pergerakan yang memang pemimpin rohani Anda, Bapak Ibu rohani Anda arahkan. Kalau saudara ikuti, saudara tidak skip, maka saudara akan bertumbuh. Tapi kalau saudara skip, gue maunya yang ini aja, gue maunya yang ini aja, nggak bisa Bapak Ibu, ya. Ikuti aja. Ya, sekalipun Bapak Ibu mungkin ya rasanya awalnya beban, ya berat, tapi ketika Bapak Ibu mau ikuti, nanti Bapak Ibu lihat. Ya, bagi anak-anak yang taat itu pasti ada berkatnya Bapak Ibu, ada upahnya dalam ketaatan. Ya, yang ketiga, bagaimana caranya kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu, saudara, yaitu berani mengakui dan ambil tanggung jawab. Berani mengakui, saudara. Kalau saudara menyadari, saudara, diri Anda, iya, kata-kata saya masih tajam, melukai suami saya, melukai istri saya. Oh, saya masih dikuasai perasaan saya. Selama ini saya kalau marah langsung aja reaktif. Ya, banting barang, ya, tutup pintu, dibanting, saudara, ya, semuanya barang rusak, saudara, ya. Akui, ambil tanggung jawab, saudara. Minta maaf, saudara. Ketika Anda mengakui, iya, saya masih sifat saya masih kanak-kanak, saya mau berubah Tuhan, bentuk saya Tuhan, saya mau bertumbuh. Anda akan melihat kuasa Roh Kudus itu menjamah, memulihkan jiwa Anda, dan Anda akan mengalami perubahan. Dan semua itu saudara-saudara lakukan di dalam komunitas. Jadi ada 3 hal, saudara, di mana kita mau belajar sama-sama untuk meninggalkan sifat kanak-kanak. Yang pertama adalah tertanam, yang kedua adalah ikuti prosesnya, dan yang ketiga adalah saudara berani mengakui dan ambil tanggung jawab. Roma 8 ayat 28-29 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan mau Anda dan saya bertumbuh menjadi dewasa, saudara. Tinggalkan sifat anak-anak itu. Mari kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara akan mengalami semua penyediaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi anak-anaknya. Kita ahli waris, saudara. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan, Kau mengajarkan kami umat-Mu untuk kami belajar, Tuhan, untuk bertumbuh. Kau mau kami meninggalkan semua kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kau mengajar kami untuk kami meninggalkan sifat kanak-kanak dan menjadi dewasa. Biar kebenaran firman-Mu termaterai dalam hati dan pikiran kami, sehingga hari ini Roh Kudus Engkau mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga kami, Tuhan, boleh mengalami pertobatan dalam kehidupan kami. Rohani kami boleh semakin bertumbuh, menjadi kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi dewasa di dalam Kristus. Kami percaya hari ini firman Tuhan yang sudah kami dengar akan memerdekakan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Tentunya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang disampaikan oleh Pastor Sandy. Dan saya percaya ini akan menguatkan iman kita untuk kita terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebelum kita memberi persembahan maupun perpuluhan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya setiap persembahan kita boleh mendatangkan berkat buat banyak orang dan buat gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami. Kami rindu saat ini untuk memberi persembahan kami, persepuluhan kami bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya setiap persembahan kami seperti benih yang ditabur, yang akan berlipat-lipat kali ganda menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk ibadah online kita hari ini, dan doa harapan saya adalah kiranya firman Tuhan yang baru saja Anda dengar sungguh boleh menjadi benih kebenaran yang tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam hidup kita semua. Mari kita mengakhiri ibadah online kita hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kiranya pikiran dan hati kami menjadi tanah yang subur. Dan biarlah kiranya firman-Mu itu boleh mengubah seluruh hidup kami. Saudara, terima berkat Tuhan jika engkau pada hari ini mendengar suara Tuhan, menerimanya dan melakukannya dengan setia. Maka berkat Tuhan ini akan turun atas hidupmu dan mencapai hidupmu dan mengubah seluruh hidupmu. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan membuat berhasil apapun yang dikerjakan tanganmu. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan hari ini. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.